Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkenalkan Bapak sebagai moderator di KS ini. Sekarang Pak akan presentasi KS di semester 1 ini. Untuk waktunya totalnya 35 menit, 15 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Dipersilakan untuk Pak buka presentasinya. Terima kasih. Bentar, Pak. Eh, ada kendala sedikit. Sudah ada ini ya. Presentasinya udah ada, Pak. Ya, Sudah? Sudah. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang sudah saya pilih, yaitu tentang Darwinisme Missing Link. Dan juga pertanyaan yang cukup menarik, yaitu lebih dahulu Nabi Adam atau manusia purba. Pertama, alasan saya memilih topik ini karena topik Darwinisme merupakan salah satu topik yang paling banyak perdebatannya dan banyak persimpangan atau penyebaran berita palsu terkait teori ini. Tentunya topik ini akan menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas karena bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, presentasi saya eh, setidaknya akan menjadi ada tiga fokus pembahasannya. Yang pertama, teori Darwinisme itu sendiri, kemudian definisi dan pernyataan dari teori Darwinisme, lalu evolusi manusia, dan eh, membandingkan manusia purba, manusia modern, dan Nabi Adam. Jadi pertama, apa itu teori Darwinisme? Jadi teori ini teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang berupaya untuk mencari fakta tentang missing link dalam evolusi manusia. Inti dari teori Darwinisme itu adalah manusia berasal dari nenek moyang yang sama, evolusi terjadi berdasarkan seleksi alam, dan evolusi terjadi secara perlahan tapi pasti. Teori ini bisa dibilang menjadi pemantik perdebatan soal manusia berasal dari kera dan juga melahirkan pertanyaan yaitu lebih dahulu Nabi Adam atau manusia yang ada di bumi. Fakta yang sebenarnya adalah teori ini dikemukakan oleh Charles Darwin yang fakta yang sebenarnya teori ini tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Eh, Pada tahun 1859 di buku The Origin of Species yang ditulis oleh Charles Darwin banyak menuai kontra dari para orang-orang yang membenci Darwin dan teorinya itu. Darwin hanya menjelaskan dalam buku itu bahwa manusia adalah makhluk hidup yang berevolusi, bukan berasal dari kera. Eh, jadi orang-orang yang kontra dengan teori itu menyebarkan berita palsu bahwa teori Darwin menyatakan manusia itu berasal dari kera. Kemudian selanjutnya ada bukti yang saya dapatkan bahwa manusia purba dan manusia modern adalah dua spesies yang jauh berbeda. Contoh dari manusia purbanya di sini ada Homo erectus dan Homo neanderthal, sedangkan saya akan membandingkan mereka dengan manusia modern atau Homo sapiens. Jadi bisa dilihat di sini ada Homo erectus. Mereka adalah spesies manusia, manusia purba yang memiliki kekurangan yaitu tidak tidak dapat eh, berbicara dan juga volume otaknya masih terbilang kecil. Selanjutnya ada Homo neanderthal. Di sini spesies ini sudah bisa berbicara, tetapi tidak dapat mengeluarkan beberapa vokal dan juga eh, volume otaknya masih kecil.
Nah, dan kekurangan-kekurangan dari manusia purba atau contohnya Homo erectus dan Homo neanderthal itu disempurnakan di eh, manusia modern ini atau Homo sapiens. Jadi bisa dibilang Homo sapiens ini adalah bentuk sempurna dari manusia purba. Eh, jadi hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia purba sudah bisa dilakukan oleh manusia modern ini. Dan juga ada keutamaan-keutamaan yang dimiliki Homo sapiens. Yang pertama itu mereka sudah bisa berbahasa, mereka sudah mulai mengenal seni, eh, punya kecenderungan untuk beragama atau bertuhan. Lalu keutamaan fisiknya, volume otak mereka lebih besar, mereka juga sudah berjalan tegak dan sudah bisa dan pandai untuk membuat perkakas. Selanjutnya, di sini ada peta penyebaran dari manusia purba itu sendiri. Jadi manusia purba mulai menyebar ke seluruh dunia ketika eh, daratan-daratan yang ada di bumi itu masih menyatu. Ini ada rute-rutenya. Jadi ketika daratan di bumi itu masih menyatu, mereka berjalan ke misal ini dari India ke Jawa. Dan ini diperkirakan mereka berpindah tempat seperti ini sekitar zaman es. Nah, selanjutnya eh, ini peta penyebaran Homo sapiens. Jadi Homo sapiens ini atau manusia modern baru mulai menyebar ketika daratan-daratannya sudah mulai terpisah. Nah, mereka ini menyebar menggunakan kapal yang mereka sudah buat sendiri. Eh, jadi diperkirakan mereka mulai menyebar sekitar zaman es menjelang mencair. Sebentar. Jadi diperkirakan juga Homo sapiens ini menyebar sekitar 40.000 sampai 42.000 tahun yang lalu. Lalu ditemukan juga revolusi linguistik, jadi mereka sudah mulai bisa berbahasa sekitar 38.000 tahun yang lalu. Nah, ada satu ahli linguistik yang merasa aneh dengan eh, manusia yang tiba-tiba sudah bisa berbahasa pada 38.000 tahun yang lalu. Eh, Ahli itu bernama Noam Chomsky. Eh, Lalu, kenapa kita bisa berasumsi kalau terjadi revolusi eh, te- manusia sudah bisa berbahasa? Karena terjadi revolusi linguistik. Terus juga kita bisa tahu kenapa Homo sapiens sudah bisa mengenal seni karena ada lukisan-lukisan yang tertinggal di dalam gua. Lalu juga kenapa kita bisa tahu kalau mereka sudah memiliki kecenderungan untuk beragama? Karena bangunan-bangunan yang ada pada zaman megalitikum. Bangunan-bangunan itu eh, terlihat seperti untuk beribadah. Untuk menjawab pertanyaan yang sangat fenomenal ini, lebih dahulu Nabi Adam atau manusia, jawabannya adalah lebih dulu ada manusia purba di bumi ini daripada Nabi Adam. Mengapa demikian? Karena Nabi Adam merupakan spesies Homo sapiens atau manusia modern pertama. Dan perpindahan dari manusia purba ke manusia modern itu terjadi secara tiba-tiba dan langsung saja terjadi. Makanya itu kenapa ada yang namanya missing link. Karena seperti ada waktu yang hilang antara perpindahan manusia purba ke manusia modern. Lalu sini ada tiga fase KAS. Yang pertama application untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teori evolusi dan missing link. Lalu untuk self knowledge-nya, ketika saya enjoy dan senang dengan sebuah topik, maka saya akan lebih mudah untuk menguasai dan mengerti dengan topik tersebut. Dalam topik ini saya kuat dalam menyimpulkan dan berargumentasi, tapi saya lemah dalam menghafalkan spesies-spesies manusia dan zaman-zaman yang pernah ada. Lalu secara perspektif, topik ini tentunya bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, terutama dalam sudut pandang agama dan sains. Banyak orang yang memiliki perspektif bahwa agama merupakan dua hal yang tak bisa disatukan. Tapi menurut saya, dengan teori ini, agama dan sains merupakan dua hal yang berjalan secara beriringan. Lalu untuk refleksi, kekuatan dan kelemahan, kekuatan saya adalah memiliki kemampuan visualisasi,
lalu sudah bisa berbahasa dengan gaya retoris, dapat menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Kelemahan saya terlalu perfeksionis, cepat lupa, dan gampang terbawa emosi. Rencana tindak lanjut saya adalah tentunya saya akan berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya miliki. Tidak lupa juga untuk mengimprovisasi apa yang sudah menjadi kelebihan dan kemampuan saya. Lalu refleksi untuk harapan. Lalu refleksi harapan untuk orang tua. Saya yakin orang tua dan keluarga saya sudah pasti mendoakan saya dengan doa yang terbaik. Yang saya harapkan adalah untuk tetap mendukung hal apapun itu yang saya konsisten dalam menjalaninya, dan juga selama hal itu merupakan hal kebaikan. Lalu harapan saya untuk guru, saya ingin berterima kasih kepada guru-guru di LK yang sudah menjadi orang tua pengganti saya selama saya merantau dan bersekolah di Bandung. Yang saya harapkan adalah untuk terus menjadi mentor saya dalam mencari keutamaan diri saya. Eh, Sekian presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah presentasi KS-nya dengan baik. Di sini Bapak lihat Pak menguasain gitu. Kemudian si slide-nya tuh tampilannya sederhana, gampang dijelasin sama Pak gitu. Menarik. Mungkin sekarang sesi tanya jawab dari guru pembimbing dan penguji. Dari guru pembimbing dulu, Pak Deden, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Pak, sudah pertanyaannya cukup menarik ya gitu ya. Nah ini coba Pak Deden tanya gitu ya. Jadi secara umum ya, tadi tema-temanya sebenarnya untuk cukup berat ya dalam pengertian emang itu butuh eksplorasi lebih jauh ya, gitu ya. Nah kalau seperti itu pertanyaannya pertama ya mungkin nanti ada beberapa poin ya. Pertama, jadi apakah teori evolusi Darwin itu benar atau salah? Itu ya pertama. Kedua, gitu ya. Kalau emang seperti itu bahwa tadi ya seolah disimpulkan manusia itu adalah spesies yang berbeda ya. Terus bagaimana dengan teori genetik yang mengatakan bahwa genetik manusia itu ada unsur-unsur manusia purbanya, gitu ya? Itu pertanyaan coba ya dieksplorasi. Mungkin itu udah aja dulu dua. Mangga. Baik, terima kasih Pak Deden. Untuk pertanyaan yang pertama, eh, apakah teori Darwin itu benar? Kalau menurut saya, teori Darwin itu benar. Memang manusia itu berevolusi dan memang sudah ada buktinya bahkan di zaman sekarang. Contohnya itu ada di Indonesia, ada suatu suku, saya lupa sukunya dan letaknya juga di mana. Tapi memang apa? Ada bukti evolusi yang terjadi dengan eh, manusia-manusia dari suku itu. Jadi eh, memang betul eh, manusia itu berevolusi. Eh, Contohnya di suku itu mereka terjadi evolusi di paru-parunya sehingga mereka bisa menyelam lebih lama dibanding eh, manusia yang lain. Namanya suku Terjawab, Pak Bajo Deden? ya. Namanya Iya, suku Pak? Bajo. Namanya Oh suku iya, Bajo. suku Bajo. Benar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, eh, tadi saya berargumen kalau eh, manusia purba dan manusia modern itu tidak ada hubungannya. Eh, Mungkin pada saat missing link itu eh, masih ada manusia purba yang hidup di bumi. Tapi ketika Nabi Adam sudah turun, eh, jadi pada saat Nabi Adam turun dan menjadi Homo sapiens pertama di bumi, eh, ada kemungkinan manusia purba juga masih ada di bumi itu. Jadi eh, mereka masih hidup dan setelah mereka punah, baru muncul Homo sapiens yang lainnya selain Nabi Adam.
Mungkin seperti itu, Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Jawabannya cukup bagus ya menurut saya untuk tingkat SMP. Mungkin harapannya ya diekspor lebih lanjut lagi aja ya. Mangga, Pak Liman, Pak Lisman, saya ini. Ya. Terima kasih Pak Deden. Selanjutnya dari guru penguji, Bu Tari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pat ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pat di mana ini posisinya? Di Jakarta, Bu. Oh, lagi di Jakarta. Baik. Terima kasih sudah memilih topik ini, Fat. Ini dari mana latar belakang munculnya ide ini untuk membahas tentang Darwinisme ini, Fat? Sebenarnya sih awal tertarik dengan materi ini waktu itu ada eh, siswa kelas 10 waktu itu sempat menyinggung ketika mengobrol. Jadi saya tertarik untuk mengeksplorasi. Kan ada beberapa konsep yang sangat terkenal ya, ikonik lah Darwinisme ini. Yang pertama tentang seleksi alam, kemudian tentang survival of the fittest. Apa yang bisa Fat pahami tentang kedua hal itu? Silakan. Seleksi alam ya. Eh, Kalau saya sendiri seleksi alam itu berarti manusia akan punah jika tidak sesuai dengan alam yang ada di sekitarnya. Eh, jadi contoh eh, mungkin ini terjadi di manusia purba. Jadi eh, semakin semakin lampau eh, waktunya itu waktu otak manusia volumenya semakin apa lebih kecil. Jadi eh, mungkin ketika aduh gimana ya Nah, ini Eh, contohnya manusia yang bulunya tebal ya Eh, ketika misal musimnya sudah mulai tidak dingin maka mereka yang bulunya tebal itu pasti akan menjadi kepanasan dong berkeringat jadi akan terjadi evolusi juga di kulit mereka itu apakah apa si bulu-bulunya akan semakin sedikit atau gimana. Seperti itu, Bu. Iya. Ini kan memang intinya dari teori Darwin ini kan bahwa yang bisa bertahan itu yang paling sesuai atau cocok dengan lingkungannya gitu Pak ya. Jadi tadi seperti Pak bilang mungkin kalau dalam tropis panas ya akan menyesuaikan gitu ya. Si genetiknya dan sebagainya. Jadi kalau survival of the fittest itu salah satu yang jargon terkenal itu kan. Survival of apa? Survival of the fittest istilahnya. Tapi Hmm. itu lebih kurang sama ya. Jadi yang bertahan itu yang seperti apa tuh Pak? Coba. Kan orang sering menyalahartikan survival of the fittest itu kemampuan bertahan hidup saja gitu ya. Tapi sebetulnya ada lebih luas lagi yang Darwin bahas kan apa aja itu misalnya. Buat bertahan hidup. Ya ada apa kemampuan bereproduksi itu hal-hal yang juga termasuk dalam cara untuk bertahan hidup ya. Kan orang melihatnya survival of the fittest itu seperti hanya yang punya kekuatan gitu yang bertahan. Oh, Oke, coba nanti Fat explore lagi ya tentang inti dari teori Darwin ini ya. Ada nggak kritik baik. orang terhadap teori Darwin ini, Fat? Apa kritik terbesar mungkin? Orang-orang, ya Bu, Kritik terbesar terhadap teori Darwin apa dan bagaimana tanggapan Fat sendiri terhadap itu? mungkin kritik yang saya tahu itu eh, orang-orang tidak setuju dengan Darwin yang menyatakan hanya teori evolusi saja. Jadi mereka menyebarkan berita palsu Hmm. bahwa
Darwin itu menyatakan manusia itu berasal dari kera. Ya, gitu. Dan menurut Fat sendiri enggak ya? Menurut saya enggak. Oke. Baik, mungkin segitu aja dulu Ya, Pak Risman. terima Terima kasih. kasih, Fat. Ya, terima kasih Kasih, Bu. Pak Deden dan Bu Tari atas pertanyaan dan sarannya. Selanjutnya dari orang tua untuk saran dan komentarnya untuk Pak Awin, dipersilakan. Terima kasih Pak Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Eh, saya lihat kondisi FAD ya, atau perkembangan FAD dalam mengikuti KAS selama di Alka, makin makin ke sini ya, makin naik kelas. Saya lihat ke kelas 9 makin bagus ininya, cara presentasinya. Ada perbedaan sedikit saya lihat pada saat di depan kelas dan melalui video, melalui Zoom. Kelihatannya Fat lebih eh, perform saya lihat kalau di depan kelas dibanding Zoom. Mungkin terpengaruh dengan kondisi rumah yang ada. Biasa mungkin kalau kami lewat atau apa di depannya, dia agak sedikit tidak fokus dengan apa yang disampaikan. Tapi tingkat kritis cara berpikirnya saya lihat makin makin bagus, makin berkembang. Mungkin bimbingan dari para guru yang ada di Alka sehingga membuat FAD lebih bagus lagi. Materi yang diambil saya lihat makin makin eh, makin bagus, Bu. Pak Deden. Saya sendiri melihat mungkin tidak akan pernah berpikir seperti itu. Alhamdulillah, akibat bimbingan dari atau bimbingan dari Bapak dan Ibu guru di Alka, sehingga FAD bisa seperti saat ini. Terima kasih banyak Pak, Ibu, atas bimbingannya. Semoga menjadi amalan soleh Pak Deden dan Ibu Tari, Pak Risman, Amin, ya Allah. semakin bisa membuat FAD lebih khusus ya dalam memilih apa-apa yang jadi minatnya, merupakan bagian dari perjalanan amal soleh FAD sebagai siswa di Alka. Demikian Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak atas bimbingannya. Kepada FAD, terima kasih banyak sudah bisa mempresentasikan materi yang diberikan oleh guru pada saat ini, dan semoga bisa menjadi jauh lebih bagus di waktu-waktu yang mendatang. Demikian Pak Risman, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Awin atas komentar dan sarannya. Sekali lagi selamat buat Fat. Sekarang Fat bisa tutup presentasinya. Baik, alhamdulillah. KS saya pada semester ini sudah selesai. Saya ingin banyak-banyak berterima kasih ke Bu Tari, ke guru pembimbing Pak Deden. Terima kasih banyak juga ke moderator Pak Isan, Pak Risman, dan ke orang tua juga sudah memberi dukungan yang terbaik, doa yang terbaik. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto dulu ya, Pak. Satu, dua, tiga. Ya. Di layar Bapak print screen 1, 2, 3.
Ya, dah. Ya, terima kasih hatur nuhun Pak Deden sudah datang dan Pak Awin Ya, bisa terima kasih Pak. Sama-sama Pak Risman. oleh RIB dari Zoom. Izin Pak Deden pamit. jangan live ya. Pak Deden Oh, Pak Deden. kan Iya. ada Alia setelah ini Iya. Saya posisi di alta ini. sebagai orang tua setelah ini Pak Deden. Iya, iya. Ya, izin pamit duluan ya. Mau nyari posisi dulu. 5 Ya, menit. hatur nuhun. Terima kasih Pak Risman. Ya, sama-sama Pak.